Selamat datang Mas Rian. Halo, Terima kasih Mas udah berkenan buat ngobrol-ngobrol lagi. Terakhir ngobrol itu 2018 ya waktu itu. 2019 2019 apa ya? awal ya? 2019 2019 awal. awal. Waktu pilek ya. Waktu pilek. Sekarang ketemu lagi dengan tema yang hampir-hampir mirip sebenarnya. Hampir mirip, cuma mungkin kalau kemarin hasilnya kurang memuaskan, kalau besok harapannya memuaskan. Ada. Nah, Mas, terkait soal kita di sini pengen ngomongin lebih ke program sih sebenarnya. Oke. Program dan isu-isu yang ada di Gresik. Kan KIA ini kan KIA ini sosok Inggris. KIA ini kan dia eh, waktu debat kemarin tuh aku perhatiin dia sangat menekankan 10 kartu pelayanan publik. Itu bisa dijelasin nggak Mas, kartu pelayanan publik itu apa dan kenapa banyak banget Mas 10 itu? Oke. Jadi memang kalau kita ngomong program ya, program dari Kosim Alif ini memang menyentuh semua sektor. Artinya segala sesuatu yang kemarin mungkin di pemerintahan yang sebelumnya ini belum terlaksana dengan maksimal. Artinya harapannya ketika memang Kosim Alif nanti menjabat itu akan tersentuh semua sektor itu, lalu juga apa yang belum yang baik kita lanjutkan, yang kurang baik kita akan perbarui dan akan kita perbaiki. Maka dari itu kalau kemarin mungkin di pemerintahan yang sebelumnya tidak ada kartu-kartu sakti ya. Pada pemerintahan yang sekarang ini Kosim Alif menerbitkan banyak kartu. Lah kenapa kok banyak kartu? Nah, banyak kartu ini sebenarnya yang pertama tadi menyentuh semua sektor. Artinya semua kartu itu memiliki fungsi dan perannya masing-masing. Nah, kenapa kok tidak dijadikan satu kartu saja supaya fleksibel dan Iya, lain kita sebagainya juga kan? punya EKTP kan Ya, sebenarnya. artinya memang sudah ada EKTP. Nah, tapi memang ketika memang nanti disatukan ke dalam fungsi yang namanya KTP, saya rasa juga sistemnya akan lama dan mungkin ribet. Artinya ketika memang nanti harus mengembalikan KTP-nya lagi, lalu juga nanti harus pengurusan ulang EKTP lagi, lalu juga nanti harus memasukkan masing-masing sektor yang mungkin tidak semuanya terlibat di situ. Misalkan kita ngomong UMKM, tidak semua orang butuh yang namanya kartu UMKM. Yang kita ngomong kartu pemuda, tidak semuanya butuh yang namanya kartu pemuda. Maka dari itu ini sebenarnya lebih memudahkan. Dalam arti 10 kartu sakti itu kita benar-benar memfilter dan mengkurasi siapa-siapa saja yang berhak untuk mendapatkan itu. Jangan sampai orang yang mungkin tidak terlalu butuh tapi mendapatkan kartu itu, atau orang yang tidak butuh tapi malah dapat kartu itu. Nah, ini yang kita antisipasi. Tapi apakah dengan banyak kartu itu nanti tidak membingungkan? Saya rasa tidak, karena memang namanya kartu sekarang kan tidak harus berbentuk fisik. Nah, ini Oke. juga Terus bentuknya kayak ya, gimana? artinya fisik itu tetap perlu. Tetap nanti ketika memang misalkan nih kita anak muda Iya. perlu yang namanya kartu pemuda bangkit. Kita dapat kartu pemuda bangkit secara fisik. Tapi bagaimana kalau ternyata lupa bawa, ya kan? Nah, nanti kita akan mensinkronisasi dengan sistem. Artinya dengan menyebutkan nomor misalkan atau nama misalkan Oke. atau mungkin KTP nomor KTP misalkan ya seperti itu. Artinya eh, itu nanti bisa tetap terinput dan kita tidak perlu lagi membawa kartu yang fisiknya. Artinya sistem itu uh, bisa terrekap dan bisa terekam secara elektronik Oke. seperti itu. Nah, untuk 10 jenis kartunya sendiri ada apa aja Mas? Mungkin buat teman-teman yang nggak ngerti Ya, bisa dijelasin. banyak ya. Kalau ngomong kartu 10 itu memang banyak banget dan saya bilang tadi semua sektor. Artinya memang kalau yang ini saya sebutkan yang memang krusial ya. Oke. Artinya memang dibutuhkan khususnya untuk kesejahteraan masyarakat Gresik. Yang pertama kartu UMKM Bangkit. Karena UMKM ini apalagi di masa pandemi seperti ini kan kalau kita ngomong biasanya krisis ekonomi itu atau ada krisis-krisis di suatu negara, penolongnya adalah UMKM. Tapi justru di pandemi COVID-19 ini UMKM lah yang paling terpuruk. Nah, maka dari itu kita di pemerintahan Kosim Alif sektor itu yang akan disentuh pertama kali, UMKM.
UMKM artinya bagaimana di masa pandemi ini COVID-19 UMKM tetap bisa survive dalam menjalankan roda perekonomian karena kesehatan tetap yang utama, tapi bagaimanapun ekonomi harus tetap jalan, kehidupan terus tetap jalan. Karena kalau kehidupan tidak jalan, ekonomi tidak jalan ya kita nggak akan sehat. Itu yang penting. Nah yang kedua kartu yang namanya Faham. Faham itu kartu kesehatan ya. Faham ini kartu apa aplikasi? Apa? Enggak, Faham. nama kartunya Nama Faham. kartunya Iya. Faham. Oke. Jadi Gimana tuh? Faham ini ya singkatannya agak panjang tapi artinya itu menyentuh sektor kesehatan. Oke. Bagaimana sektor kesehatan ini nantinya mungkin di debat-debat atau mungkin pada saat sosialisasi sudah sering dijelaskan oleh pasangan calon bahwa seluruh masyarakat Gresik nantinya akan didaftarkan ke BPJS Kesehatan. Artinya memang kesehatan ya, sekali lagi ekonomi dan kesehatan ini harus berjalan beriringan sekarang ini. Artinya ketika memang kita sehat, kita bisa berkegiatan dengan maksimal, ekonomi tumbuh. Ketika ekonomi tumbuh ya kita otomatis kita bisa mendapatkan rezeki, kita bisa menjaga kesehatan. Nah ini yang penting. Jadi seluruh kebutuhan kesehatan nantinya untuk masyarakat Gresik akan dimasukkan ke dalam yang namanya kartu Faham. Karena memang realitanya sudah banyak. Memang sekarang ini masyarakat Gresik ini yang sudah punya kartu BPJS. Tapi belum semuanya. Nah maka dari itu sebenarnya pemerintahan yang kemarin itu sudah cukup menyentuh sektor-sektor itu, tapi kita ingin menyempurnakan lagi. Nah ini maka dari itu kartu yang namanya Faham ini nanti akan menyentuh sektor kesehatan. Nah, nanti bakalan jadi tumpang tindih nggak sama BPJS Kesehatan? Jadi gini, kartu Faham ini nanti kita pasti akan bekerja sama dan berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait agar Dinas-dinas terkait apa aja? ya misalkan dinas kalau kesehatan ya kita akan berkoordinasi dengan dinas kesehatan dan juga BPJS Kesehatan untuk wilayah Kabupaten Gresik, sehingga nantinya karena itu salah satu manfaat aja ya BPJS Kesehatan, tapi masih banyak fungsi-fungsi lain yang ada di dalam kartu Faham itu. Mungkin yang berikutnya ada yang fasilitas yaitu satu desa satu ambulan. Ya mungkin itu nanti juga bisa berkaitan dengan yang kartu Faham itu tadi, fungsi salah satu fungsi dari yang kartu Faham itu tadi. Lalu berikutnya kartu Pemuda Bangkit. Nah kartu Pemuda Bangkit ini sama halnya itu juga penting. Artinya gini, negara, kota, kabupaten bisa maju, bisa semakin sukses lagi, bisa menjadi level yang naik atau naik kelas. Ini dari sisi sektor yang pertama anak mudanya dan juga UMKM-nya. Kenapa demikian? Karena kalau anak mudanya kreatif, punya skill yang mumpuni, kualitasnya juga bagus, saya yakin akan muncul ide gagasan untuk Kabupaten Gresik ini bisa semakin baik lagi. UMKM-nya juga demikian. UMKM adalah sektor yang menyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia. Begitu juga dengan Kabupaten Gresik. 97% lapangan pekerjaan ada di sektor UMKM. Bukan industri besar, tapi UMKM. Maka dari itu kita sangat upaya betul untuk bagaimana KIA nanti membangkitkan UMKM yang ada di Kabupaten Gresik sehingga lapangan kerja bisa semakin banyak lagi, tingkat pengangguran yang sekarang mungkin masih relatif tinggi itu nanti bisa kita tekan lagi dan akhirnya kesejahteraan masyarakat juga meningkat. Nah, lagi lanjut ke kartu Pemuda Bangkit, bagaimana nanti akan ada yang namanya link and match antara pencari kerja dan juga pemberi kerja. Nah, sebelum kita ngomong ke link and match tadi, bagaimana caranya anak muda ini yang menggunakan Pemuda Bangkit nanti kita akan bisa sinkronkan dengan balai latihan kerja dan lain sebagainya untuk bagaimana nanti anak muda itu bisa meningkatkan skillnya. Jadi kita benar-benar mendorong anak muda Gresik ini berkualitas, bukan hanya identik dengan hobi yang kurang bermanfaat, tapi kita ingin mengadakan suatu kegiatan-kegiatan positif agar nantinya bagaimana goalsnya tingkat pengangguran di Kabupaten Gresik berkurang
dan juga kesejahteraan masyarakat Gresik akan meningkat. Berarti Pemuda Bangkit ini arahnya lebih ke tenaga kerjaan. Ya, lebih ke arah itu bisa bisa yang pertama bisa ke arah bagaimana pengangguran ini bisa diminimalisir. Tapi kalau misalkan link and match tadi dengan industri, ternyata banyak yang mencari banyak yang lebih mencari kerja daripada pemberi kerja. Ya, misalkan contoh dalam suatu industri total semua ada kebutuhan 100, ternyata yang mencari kerja ada 300. Nah, bagaimana nih kalau misalkan seperti itu, tidak mungkin yang kan kapasitas yang dibutuhkan hanya 100 orang, bagaimana yang 200 lainnya? Iya. Maka dari itu kita akan mencoba menggali lagi potensi yang ada di dalam anak muda tadi agar nantinya bisa terkonek nih dengan yang namanya bagaimana dia tidak lagi mencari suatu pekerjaan tapi bisa membuka lapangan kerja buat yang lain. Artinya kita arahkan dia untuk menjadi seorang pengusaha. Maka dari itu tetap dibutuhkan latihan sesuai dengan passion mereka. Bagaimana skill untuk menjadi seorang pengusaha itu terbentuk dari dalam diri anak muda itu. Berarti prosesnya bakalan gini dong. Misalkan anak muda nih, dia daftar kerjaan ternyata udah penuh. Lalu akhirnya dia akan diarahkan menjadi pengusaha. Ini akan larinya ke UMKM Bangkit atau gimana? Ya, nanti ketika memang dia memang dirasa mampu dan mumpuni, awalnya mungkin punya kartu Pemuda Bangkit ya. Tapi setelah dirasa dia mumpuni dan dia ingin menyeriusin untuk menjadi seorang entrepreneur, maka dari itu kita akan arahkannya ke UMKM Bangkit. Jadi dia menjadi member dari Pemuda Bangkit, lalu juga menjadi bisa menjadi member dari kartu UMKM Bangkit. Artinya kita menggali potensi, tidak semua masyarakat Gresik ini harus mencari kerja atau harus kerja di pabrik maupun industri atau menjadi buruh saja, tapi bagaimana kita juga ingin meningkatkan sektor perekonomian melalui entrepreneur muda. Kayak gitu. Itu sih. Terus yang berikutnya dari sektor-sektor yang saya rasa mungkin dirasa masih konvensional, tapi ke depan ini kita arahkan juga untuk bisa digital ya. Misalkan seperti bagaimana petani ini bisa semakin tumbuh dan berkembang, karena sistem sekarang kan juga luar biasa kan. Artinya digitalisasi juga mendorong kita untuk selangkah lebih maju lagi. Artinya bagaimana petani kita akan sentuh dan juga nanti kita akan berikan suatu pelatihan-pelatihan juga. Saya rasa bisa mengandeng juga BUMN yang sudah mulai bagaimana caranya bercocok tanam dengan menggunakan teknologi dan lain sebagainya. Ini juga menjadi harapan-harapan petani-petani Gresik ke depan, karena sekali lagi ya, Gresik ini bukan hanya dengan potensi industrinya saja, tapi bagaimana sumber daya alamnya luar biasa. Kita punya pertanian, kita punya perikanan, kita punya tambak yang begitu luas. Artinya potensi-potensi itu harus kita terus jaga. Jangan sampai petani mengeluh karena sekarang ini tidak ada yang meneruskan. Generasi keduanya mending bekerja menjadi seorang buruh atau industri. Nah, ini yang kita ingin gerakkan, bagaimana petani-petani milenial juga mulai tumbuh untuk meneruskan usaha-usaha dari orang tuanya itu. Selain itu, kartu berapa sudah berapa tadi? Kartu UMKM Bangkit, Pemuda, Bangkit, paham. ya, kartu petambak bangkit. Terus habis itu kartu untuk kartu Yes ya, untuk yatim ya. Kartu untuk anak-anak yatim juga kita akan sentuh. Lalu juga Gimana kalau misalkan anak yatim itu dia masuk kategori pemuda? Dia bakalan gimana nih? Yes-nya atau Pemuda Bangkitnya? Jadi satu orang bisa bakalan dapat beberapa kartu apa gimana? Kan macam-macam, Bu Anita. Jadi artinya tidak semuanya di program kartu-kartu itu ada yang namanya metode pelatihan, kan tidak seperti itu. Ada yang seperti yatim itu kita memberikan suatu support, artinya bagaimana bentuk kepedulian Qasim Alif ini terhadap anak-anak yatim. Kita memberikan bantuan yang mungkin bisa secara tunai maupun non tunai. Artinya bisa berupa makanan mungkin atau berupa ini. Nah, ketika kita nanti ngomong yatim ini masuk kepada angkatan kerja, ya tentu kita arahkannya ke Pemuda Bangkit. Jadi ada fungsi macam-macam, tapi tidak bertumpang tindih antara satu dengan yang lain, seperti itu. Berarti Yes ini lebih ke anak-anak sekolah atau
Gimana? Ya, Untuk ke anak sekolah. anak-anak sekolah yang mungkin kita ngomong anak yatim kan anak yang mungkin tidak punya orang tua ya, Hmm. tapi kan tentu kita nanti ada Hmm. kriteria-kriterianya Hmm. ketika memang nanti sudah akan diaktifasi, tentu akan ada kriteria-kriterianya yatim yang seperti apa, yatim yang memang kategorinya bagaimana. Ini yang akan nanti akan disentuh. Ya, pendistribusiannya nih Mas. Untuk kartu-kartu ini kan di Gresik ini kan orangnya banyak, banyak dalam artian enggak hanya penduduk Gresik. Gimana supaya kartu-kartu ini terdistribusi memang kepada orang yang besar di Gresik, memang ber-KTP Gresik, kembali ke Gresik, dan ada pembagian apakah ada pembagian dengan orang-orang yang memang pendatang? Ya, jadi memang di pemerintahan Qasim Alif akan memaksimalkan yang namanya digitalisasi dan juga sistem. Artinya kita juga akan memanfaatkan ada di program Qasim Alif namanya Gresik Smart City. Yang mana Gresik Smart City yang mungkin di kabupaten lain sudah ada, ya kita yang bagus di kabupaten lain kita ambil, kita terapkan di Kabupaten Gresik. Artinya semua data akan terekap dan semua data transparan. Dan nanti akan ada update. Nah, mungkin permasalahan yang kalau pemerintahan sebelumnya ada kekurangan seperti mungkin datanya tidak up to date dan lain sebagainya. Nah, ini nanti melalui Gresik Smart City akan kita update secara berkala. Pemerintahan-pemerintahan yang mungkin tidak di level kabupaten, mungkin di kecamatan atau di level desa, dituntut untuk bisa memberikan update secara berkala, secara rutin, sehingga data-data nanti itu akan terkonek ke pemerintah kabupaten dan nantinya pasti akan sekali lagi akan dikurasi, akan difilter sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing warga masyarakatnya. Nah, pendistribusiannya ya tentunya menyesuaikan dari berapa jumlah penduduk yang nanti membutuhkan dan berapa data-data yang telah disetor oleh masing-masing kecamatan maupun desa tadi. Artinya kita berusaha gini, dalam pemerintahan itu kan pasti tidak ada yang namanya kesempurnaan. Yang ada skala prioritas. Artinya bagaimana bisa bekerja dengan maksimal dan memprioritaskan hal-hal yang memang dirasa urgent. Manusia aja nggak ada yang sempurna, apalagi pemerintahan. Jadi artinya bagaimana di pemerintahan Qasim Alif keinginan untuk menyentuh semua sektor dan bagaimana nantinya bisa memetakan kebutuhan-kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya yang mendapatkan kartu-kartu tadi itu harapannya bisa sesuai dan memang yang orang-orang yang membutuhkan. Tadi Mas Rian nyinggung soal Smart City. Nah, di debat kemarin Pak Qasim menyinggung tentang 6 dimensi Smart City. Nah, kira-kira 6 dimensi Smart City ini bakalan apa yang akan diterapkan di Gresik? Ya, jadi sekali lagi ya, permasalahan yang ada di Gresik ini kan kompleks dan Qasim Alif ini kan kombinasi yang cukup kombinasi yang dibutuhkan. Artinya yang satu sosok pengalaman, tapi artinya anak muda itu juga dibutuhkan di Kabupaten Gresik. Maka dari itu Pak Qasim gandeng Mas Alif. Mas Alif ini sosok anak muda yang punya ketegasan, punya kecepatan dan lebih mungkin kalau bisa dibilang ya lebih melek teknologi dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Tapi sekali lagi Gresik bukan kabupaten kecil, artinya butuh pemimpin yang juga berpengalaman. Nah, maka dari itu muncul gagasan Smart City tadi. Nah, bagaimana kita ingin mempercepat segala sesuatu hal dalam arti misalkan nih kita ngomong UMKM, bagaimana dari sisi perizinan itu mempermudah semua pelaku-pelaku usaha yang ingin mendapatkan izin, karena permasalahannya mungkin sekarang ngurus izin terlalu banyak pintunya, mungkin banyak orang yang harus ditemui. Tapi besok kita ada yang namanya one stop service, one day service, jadi artinya satu pintu dan bagaimana satu hari ketika perizinan yang sekiranya memang biasa ya kan, yang lumrah, yang tidak ribet, yaitu bisa satu hari bisa selesai. Jadi artinya percepatan itu akan dijalankan melalui
aplikasi smart city tadi. Yang kedua ya tadi yang saya sampaikan, data bagaimana bisa update, dan ketika ada permasalahan-permasalahan di suatu wilayah, nah itu bisa cepat masuknya dan akhirnya bisa ditemukan suatu solusi yang cepat juga. Oke. Di salah satu visi misi mungkin apa ya, pengantar kali ya, pengantar yang ada di websitenya KPU, terus ada penjelasan mengenai visi misi dan program serta beberapa penjelasan mengenai pemerintahan yang akan datang dari calon bupati dan wakil bupati Pak Kosim dan Dr. Alif. Salah satunya menyinggung tentang green economy. Nah, kira-kira green economy seperti apa yang akan diterapkan di kota industri ini? Ya. Gini, Kabupaten Gresik ini kan bisa dibilang penghasil investasi terbesar di Jawa Timur. Artinya banyak investor-investor yang masuk pertama kali di Jawa Timur ya ke Kabupaten Gresik, karena memang dari sisi lokasi strategis, lalu juga merupakan wilayah dengan pelabuhan yang banyak juga. Artinya memang kalau misalkan menjadi jujukan para investor adalah di Kabupaten Gresik. Tapi perlu diketahui bahwasanya Kabupaten Gresik ini juga merupakan kabupaten yang identik dengan kota religi juga. Artinya merupakan kota santri dengan mempunyai banyak wali. Artinya kita juga harus mengedepankan kesejahteraan dan juga tidak menghilangkan yang namanya religi tadi. Nah, tapi industri tidak hanya industri terkait ekonomi saja atau mendatangkan investor saja, tapi bagaimana tadi di awal juga sudah saya sampaikan, kesehatan menjadi prioritas juga kan. Maka dari itu tingkat kesehatan dari masyarakat juga harus kita jaga melalui program green economy tadi ya kan. Bagaimana Kosim Alif menghadirkan suatu program yang nantinya bisa membuat regulasi terkait industri ke depan seperti apa nih. Artinya dengan banyaknya industri, polusi juga pasti akan semakin banyak. Nggak usah ngomong beberapa perusahaan, satu perusahaan besar saja menghasilkan polusi yang luar biasa. Artinya kita juga nanti akan menyediakan di masing-masing tempat publik, kita bisa mengetahui bagaimana berapa tingkat polusi udara yang ada di sekitar kita. Ini penting kita ketahui supaya masyarakat juga tahu bahwa kondisi sekarang tingkat polusi udaranya sekian. Ternyata dengan industri yang begitu banyak tingkat polusi udaranya tidak terlalu buruk. Nah, ketika tidak terlalu buruk, maka pemerintahan Kosim Alif ini sudah bisa berkomunikasi dengan berbagai macam industri. Tapi kalau misalkan dirasa buruk, nah ini menjadi perform juga dari pemerintahan Kosim Alif bagaimana nantinya bisa tugasnya adalah bagaimana berkomunikasi dengan para industri tersebut untuk bisa masuk ke sini, bisa bekerja di sini, tapi tidak menghilangkan yang namanya kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, seperti itu. Kesehatan masyarakat ada korelasinya berarti sama green economy ini tadi? Ya, pasti. Lebih bahas ke lingkungan? Pasti karena kesehatan industri yang ada di Kabupaten Gresik ini kan pasti berdampak. Artinya ketika memang industrinya banyak, lalu juga pemerintahan peduli, ya artinya kesehatan masyarakat juga tetap aman karena ke depan ini investor terus masuk dan mereka juga harus mempedulikan lingkungan di sekitar karena 1.300.000 masyarakat Gresik ini ya butuh aman dan nyaman tinggal di sini. Dari tadi kita bahas soal ekonomi, industri gitu. Sekali-sekali pengen agak nyebrang ke Bawean. Nah, gagasan dari Pak Kosim ini mau membuat perda pariwisata syariah untuk Bawean. Sebenarnya tuh seperlu apa dan searjen apa sampai Bawean ini harus dibuat perda khusus, perda pariwisata syariah? Saya pribadi kemarin ke Bawean, artinya saya sudah sempat melihat langsung ke sana. Potensi di Bawean itu luar biasa sekali, dari sisi lautnya luar biasa, dari sisi makanannya luar biasa. Dari sisi tourism ya juga itu luar biasa sekali, bagus banget. Artinya itu harus dimaksimalkan pemerintahan ke depan dan memang
saya juga sempat berdiskusi secara langsung dengan beliau berdua terkait potensi wisata yang di Kabupaten Gresik. Wisata di Gresik ini sebenarnya banyak tapi belum tergali dengan maksimal. Nah, ini yang harus dilakukan oleh Pak Kosim dan Mas Alif. Walaupun saya jadi kubunya Kosim Alif, tapi saya kalau misalkan memang nantinya ada hal-hal yang tidak terrealisasi atau mungkin belum terrealisasi, saya akan selalu mengingatkan pasangan calon bupati maupun wakil bupati Pak Kosim dan Mas Alif itu. Tapi artinya kalau kita ngomong sektor pariwisata, Bawean itu luar biasa banget bagusnya, dan itu harus dimaksimalkan. Ya melalui Perda Syariah itu penting sekali karena untuk menarik para wisata lokal dan juga wisata asing mungkin yang mungkin mau mencari suasana berbeda, seperti sekarang mungkin kalau di luar Gresik ada Labuan Bajo atau mungkin Sumba ya kan, yang sekarang menjadi jujukan para turis. Tapi kan bedanya kita kenapa ada syariah, karena sekali lagi Gresik kota religi, kota santri, ya harus ada embel-embel syariahnya, tidak boleh menjual pariwisata atau turisme yang mungkin menyalahi aturan. Tapi kan perda pariwisata yang selama ini kayak konvensional lah, yang selama ini umum, sebenarnya isinya pun nggak terlalu beda, sama-sama di setiap kamar ada arah kiblat, lalu ada perbedaan ada musola, terus kamar, dan ada laki perempuan. Urgensinya di mana nih? Harus dibuat syariah. Iya, supaya daya tarik dari masyarakat ini, dalam regulasi ini kan ada kebijakan-kebijakan tertulis, artinya legalitasnya jelas. Ya kan? Kalau ngomong sekarang kan tidak ada perda itu. Ya memang itu untuk menarik minat pariwisata, sehingga memang kita mengenalkan bahwa Pulau Bawean ini pulau yang mengutamakan syariahnya tadi, mengutamakan islaminya, walaupun punya potensi segala macam yang tadi mungkin sama dengan Bali atau Labuan Bajo, tapi perlu diingat tidak ada hal-hal yang dilarang di situ, dan tapi tetap bagaimana nantinya tetap bisa menjual kepada para turis dan wisatawan. Mungkin terakhir, kenapa teman-teman ini harus banget tanggal 9 Desember milih Pak Kosim sama Dr. Alif? Ya, yang saya tadi bilang, Kosim Alif ini kan sosok yang pengalaman dan juga sosok yang muda. Jadi sudah sangat pas lah ya. Kalau kita ngomong 10 tahun kemarin kan mungkin tua sama tua gitu kan. Ya sekarang beda kok yang kemarin sama sekarang ini yang perlu digarisbawahi. Saya juga anak muda, masa saya ingin Gresik nggak lebih baik? Saya pengen Gresik lebih baik lagi, saya putra daerah sini gitu loh. Dan saya juga mencari nafkah sampai hari ini di sini. Saya banyak berhutang ke Gresik, dan saya punya hak demokrasi, ya saya harus memilih mana yang terbaik di antara yang baik ini. Jadi Pak Kosim Mas Alif punya suatu kombinasi yang luar biasa, yang pengalaman dan juga yang muda, dan punya gagasan-gagasan yang ingin suatu perubahan perlu, tapi perubahan yang lebih baik tentunya. Jangan sampai perubahan itu tidak jelas arahnya kemana. Semua pemimpin nanti yang jadi ini pasti akan membawa perubahan, saya yakin itu. Tapi perubahannya kemana ya ini wallahu alam, kita nggak akan tahu. Tapi saya sekali lagi yang tadi sudah saya mention ke Yuan ya, bahwa apabila ada program-program yang mungkin belum terrealisasi atau mungkin sudah tertuang di visi misi tapi tidak terrealisasi atau belum terrealisasi, saya akan ingatkan pasangan calon untuk ingat visi misi itu harus dijalankan dan harus direalisasikan. Jadi ya saya rasa itu sudah cukup konkret, artinya memang Gresik bukan kabupaten yang kecil, bukan kabupaten yang kaleng-kaleng, ecek-ecek dan lain sebagainya, penopang Jawa Timur, UMK, UMR-nya juga nomor 1 kabupaten di Jawa Timur juga Kabupaten Gresik. Kalau secara Jawa Timurnya nomor 2 memang, tapi tidak selisih banyak dengan kota Surabaya, hanya selisih Rp3.000 saja UMK, kemarin baru digedok itu kan UMK UMR-nya. Jadi saya rasa ya itu sudah mewakili lah untuk Gresik yang semakin baik, ya 9 Desember harus pilih yang terbaik, ya Kosim Alif. Gitu aja. Oke, siap. Makasih Mas Rian buat waktunya, udah ngobrol-ngobrol, udah sharing tentang program Kosim Alif. Oke, terima kasih.